warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat satu video di mana video ini akan membahas tentang praktek model pembelajaran di kelas. Di sini saya akan membahas tentang interaksi sosial. Baiklah, mari sama-sama kita simak videonya. Bersiap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen kita semua ya. 1. Septi Dwi Pratamasari. Hadir, Bu. Odi Sawaliandi. Hadir, Bu. Suhendi Firdana. Hadir, Bu. Rizky Aditya. Hadir, Bu. Oke, berarti hari ini semuanya hadir ya. Hadir. Baik, pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa hari ini kita akan menjelaskan ataupun mempelajari tentang Interaksi sosial. Iya, benar, interaksi sosial. Pasti anak-anak sudah membacakan apa itu interaksi sosial? Pernah. Oh, pernah. Jangan lupa. Oke, kalau pernah, apa itu interaksi sosial? Ada yang berani menjawab? Ada, Bu. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kontrapro. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok lain, maupun antara kelompok dengan individu. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu dong biar semangat. Ayo. Berarti secara tidak langsung interaksi sosial adalah bentuk pelaksanaan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya kita sebagai manusia dan makhluk hidup itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Benar. Jadi yang kita bahas hari ini adalah interaksi sosial. Ya, pengertian tadi sudah salah satu teman kalian menjelaskan apa itu interaksi sosial. Sudah jelas? Atau mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Sudah jelas? Sudah. Baik. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Jadi teman-teman dan anak-anakku sekalian, faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi. Kedua, sugesti. Ketiga, identifikasi. Keempat, simpati. Dan kelima, empati. Sudah ada yang pernah mendengar apa itu imitasi? Belum? Jadi, imitasi itu adalah proses belajar seseorang dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Jadi, salah satu dari faktor-faktor pendorong interaksi sosial, salah satunya adalah imitasi. Yang kedua, sugesti. Pernah anak-anak sekalian mendengar kalimat sugesti? Belum. Belum? Belum. Oke, sugesti itu terjadi karena adanya faktor dari orang lain yang mempengaruhi, sifatnya itu mempengaruhi. Anak-anak mungkin pernah melihat iklan di televisi, itu salah satu bentuk sugesti. Salah satu faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Dengan adanya sugesti ini, orang lain dapat mempengaruhi orang lain. Kita dapat mempengaruhi orang lain. Itu disebut dengan sugesti. Ya, benar. Selanjutnya adalah identifikasi.
Ibu langsung jelaskan saja ya. Identifikasi adalah ingin memiliki kesamaan dengan orang lain. Seperti kita menyukai artis-artis Korea, kita akan mengidentifikasi orang itu. Kita akan meniru apa yang disukainya, kita akan mengikuti apa gayanya, seperti itu. Lalu simpati. Simpati mungkin sudah sering kita dengarkan di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu simpati? Simpati itu rasa yang mendalam akan kepada orang lain. Seperti orang itu kelihatan seperti sedang kesusahan, maka kita memiliki rasa simpati untuk menolongnya. Lalu empati adalah perasaan yang sama dengan orang lain. Jadi empati di sini adalah rasa simpati yang mendalam. Oke. Selanjutnya adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Apakah anak-anak sekalian sudah tahu? Belum? Oke, baiklah. Syarat terjadi interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kontak sosial. Dan yang kedua adalah komunikasi. Sudah pernah mendengar kontak sosial? Belum? Baik. Kontak sosial itu adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Jadi kontak sosial ini adalah awal dari interaksi sosial. Meski kita tidak secara fisik bersentuhan, tapi kita dapat melakukan kontak sosial. Contohnya seperti kita yang berkomunikasi dengan orang lain lewat telepon. Itu tidak bersentuhan secara fisik, namun kita telah melakukan interaksi sosial awal, yaitu kontak sosial. Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya adalah syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah alat untuk berhubungan dengan orang lain di lingkungan baik secara verbal ataupun non-verbal. Contohnya adalah jika komunikasi berlangsung, ada seseorang yang menggelengkan kepala, itu menandakan tidak. Kalau menganggukkan kepala menandakan iya. Itu salah satu komunikasi. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Benar. Dan selanjutnya ada bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial itu ada secara asosiatif dan disosiatif. Ya, benar. Disosiatif. Jadi, bentuk interaksi sosial ini juga terbagi menjadi dua, yaitu bentuk proses asosiatif dan disosiatif. Di mana proses asosiatif ini yaitu seseorang atau kelompok yang untuk mencapai tujuannya. Jadi terbagi lagi. Jadi proses asosiatif ini terbagi lagi seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan disosiatif itu bertentangan, adanya proses yang bertentangan dengan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti persaingan, kontroversi, pertikaian, dan konflik. Lalu, sebelum Ibu masuk ke pertanyaan kepada anak-anak sekalian, ciri-ciri terjadinya interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama itu jumlah pelakunya ada 2 orang atau lebih. Kedua, adanya komunikasi. Ketiga, adanya dimensi dalam artian adanya waktu. Cikiri Bu, nampak kami Bu. Tidak kelihatan ya? Oke, baik. Sebentar. Ciri-ciri. Oke. Ciri-ciri terjadinya interaksi sosial. Satu, lebih dari 2 orang.
Jadi ciri-ciri terjadinya interaksi sosial terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama lebih dari 2 orang, kedua adanya komunikasi, ketiga adanya dimensi atau ruang waktu, dan keempat adanya tujuan yang hendak dicapai. Baik anak-anak, mungkin terlihat lebih membosankan jika ibu yang monoton menjelaskan kepada anak-anak sekalian. Di sini ibu akan ada mengadakan suatu games, tapi dalam games ini berbentuk permainan, tetapi dalam proses pembelajaran. Itu namanya ada talking stick. Dengan Oke, kita mulai. Ibu akan memutarkan musik, lalu tongkat yang telah ibu berikan kepada anak-anak nanti akan Mana Bu tongkatnya Bu? diputar. Oh itu. Iya, akan diputar terus. Jika tongkat itu berhenti pada musiknya berhenti dan tongkatnya itu berada di tangan anak tersebut, maka ibu akan memberikan pertanyaan lalu wajib harus dijawab. Oke. Oh tak jawab Bu. Tidak jawab berarti kamu tidak memperhatikan ibu. Oh Oke? gitu. Ya. Baik, kita mulai ya. Cus. 1, 2, 3. Ayo, cepat kita akan mulai. Oh. Ya Bu. Pertanyaannya adalah Berapa Bu pertanyaannya Bu? satu aja Oh, dong. satu. Satu. Oke, diam anak-anak. Pertanyaannya untuk Hendy, sebutkan syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat dia. Syarat terjadinya interaksi sosial. Ayo. Terbagi menjadi 2. Oke. Yaitu kontak sosial dan komunikasi. Oke, betul tidak? Betul. Oke, beri aplaus dulu dong biar semangat. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut atau tidak? Oke. Lanjut aja. Adit lagi. Oke, pertanyaan untuk Adit. Susah Bu. Sebutkan faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Imitasi. 1, 2. imitasi, 2, Sinestesis. oke, 3, Identifikasi. ya, 4. Simpati. dan kelima, Empati. oke, betul tidak? Betul. Oke. Ayo. Beri aplaus untuk kita semua. Kita lanjut ya. Duduk. Adik ini terlalu semangat kan? Oke. Septi, oke, Septi. Oke, pertanyaan untuk Septi. Sebutkan ciri-ciri terjadinya interaksi sosial. Ada 4. Yang Oke. pertama lebih dari 2 orang. Oke, lebih dari 2 orang, terus Yang kedua adanya komunikasi. ya. Yang ketiga adanya dimensi atau ruang dan waktu. Oke. Yang keempat adanya tujuan yang hendak dicapai. Oke. Berarti cukup ya permainan game untuk jawaban untuk pertanyaan hari ini, pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya ya anak-anak, berarti selanjutnya kita akan melaksanakan model pembelajaran yaitu debat. Ibu akan membagikan 2 kelompok, di mana satu kelompok adalah kelompok pro dan dua kelompok lainnya itu kelompok kontra. Di sini kita akan menggunakan model pembelajaran debat, membahas tema pemakaian gadget berhubungan dengan interaksi sosial. Baiklah, langsung saja Ibu mulai ya.
kita akan mendengarkan dari kelompok Satu. yaitu kelompok pro yang akan menjelaskan bagaimana tanggapan kalian setuju dengan adanya pemakaian gadget yang membatasi interaksi sosial. Oh, baiklah. Bisa itu teman saya ini dia akan menjelaskannya. Oke. Kami dari kelompok pro akan menjelaskan mengapa kami setuju terhadap menggunakan gadget untuk masyarakat. Meskipun pada saat ini penggunaan gadget sendiri menjadi penyebab dari berbagai macam masalah yang ada, yaitu adalah satu, gadget kini telah menjadi kebutuhan inti dalam melakukan komunikasi untuk manusia. Dikarenakan setiap saat ini manusia akan melakukan komunikasi dengan setiap orang. Oke, baiklah. Itu tadi dari kelompok pro ya. Gimana tanggapan dari kelompok kontra mengenai pemakaian gadget yang membatasi interaksi sosial? Oke, silakan. Kami dari kelompok kontra akan menjelaskan mengapa kami tidak setuju dengan penggunaan gadget di kehidupan sehari-hari. Alasannya kenapa? Bila Ya, karena gadget menjadi sebuah alat yang kini menjauhkan manusia dan manusia lainnya daripada mendekatkan. Tidak. Ya. Oke, kenapa? Kenapa tidak? Karena penggunaan gadget bisa berinteraksi dengan masyarakat. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Oke, alasannya kenapa? Bisa diberikan contoh atau seperti apa? Ayo. Contohnya seperti di kalangan para remaja-remaja sekarang ini banyak yang menggunakan gadget sebagai alat untuk bermainnya saja. Bermain seperti apa? Bermain. Seperti main game. Oke, main game. Ya, terus. Itu dapat jika orang bermain game sehingga kenapa dia dapat membatasi interaksi sosial? Kenapa? Karena tidak mempedulikan orang lain. Oh, saat bermain game tidak mempedulikan orang lain. Oke, baik. Dari kelompok pro, bagaimana tanggapannya? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena gadget kita bisa berkomunikasi Berkomunikasi seperti apa? dengan orang luar. Oh, dengan Di orang luar. bertelepon. Oke, bertelepon, benar. Lalu Kerja pembangkit. intinya kalau dari kelompok pro itu mengatakan bahwa pemakaian gadget itu tidak membatasi interaksi sosial. Bahkan dengan adanya pemakaian gadget itu dapat menghubungkan antara satu orang ke orang lainnya dengan cara contohnya seperti bertelepon, benar. Dan dari kelompok kontra tadi menjelaskan bahwa pemakaian gadget ini dapat membatasi interaksi sosial dengan ada alasan seperti menjauhkan individu lainnya dengan individu yang lainnya. Berarti dengan adanya pemakaian gadget ini membatasi interaksi sosial. Contohnya seperti remaja yang sering memainkan game. Iya, benar. Seperti yang kita lihat sekarang ini, anak-anak sering sekali kita melihat anak-anak yang sering menggunakan atau memain game. Sebenarnya itu tidak masalah jika bisa meluangkan waktu atau membatasi waktu. Namun, jika penggunaan gadget dapat membatasi interaksi sosial sama manusia, kenapa harus seperti itu? Kita harus meminimalisir dan memfilter kegiatan kita. Jika kita memain game dapat membatasi interaksi sosial, jadi dapat diminimalisir. Dengan adanya pemakaian gadget dapat membatasi interaksi sosial, contohnya seperti main game. Ya benar, karena dengan main game banyak orang yang tidak lupa waktu terus dan tidak mempedulikan orang lain di sekitarnya. Itu dapat menyebabkan kurangnya interaksi sosial. Baiklah, mungkin hari ini itu saja dapat kita sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian, dan semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian mengerti dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, interaksi sosial itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai makhluk sosial itu sangat membutuhkan yang namanya interaksi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itu tadi video model pembelajaran dari saya, di mana model pembelajaran yang saya gunakan adalah tanya jawab menggunakan permainan yaitu talking stick, beserta selanjutnya model pembelajaran yaitu debat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.